Halo rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki minggu ketiga mata kuliah lingkungan binaan, kita akan membahas tentang pengantar fisika bangunan. Diharapkan nantinya mahasiswa akan memahami dan menguasai dasar-dasar fisika bangunan dalam lingkungan binaan yang berpengaruh pada arsitektural. Fisika bangunan merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena fisika yang terjadi pada suatu bangunan yang mempengaruhi faktor kenyamanan manusia. Sebelumnya kita sudah membahas apa saja faktor kenyamanan manusia dan di sini kita akan membahasnya lebih detail lagi. Oke, integrasi sistem bangunan dalam rancangan atau aspek fisika bangunan pada rancangan arsitektur. 6 hal yang harus diperhatikan dalam fisika bangunan adalah kontrol termal, kontrol kelembapan, kontrol aliran udara, iklim, akustik, serta pencahayaan. Oke, jadi di sini kita bisa melihat aspek fisika bangunan pada desain struktur. Jadi dengan memperhatikan pencahayaan dari sinar matahari, lalu ada pengendalian kebisingan, perlindungan terhadap cuaca, dan juga perlindungan dari radiasi panas dari luar ya. Faktor-faktor eksternal ini bagaimana dia mempengaruhi untuk menentukan dimensi yang sesuai. Ini lalu menentukan posisi dari meja belajar misalnya untuk mendapatkan pencahayaan yang maksimal atau optimal. Seperti itu. Jadi, sebuah produk arsitektur itu harus memenuhi aspek standar pelayanan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan untuk bisa berfungsi secara optimal. Nah, salah satu aspek yang paling berpengaruh langsung adalah aspek kenyamanan. Di sini kenyamanan dibagi dua jenis, kenyamanan fisik dan juga psikis. Untuk kenyamanan psikis, itu bersifat personal, kualitatif, dan tidak terukur gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan fisik antara lain adalah kenyamanan ruang, visual, suhu, dan juga suara. Oke, kenyamanan spasial di sini menyangkut dua aspek, yaitu kepadatan ruangan dan juga ergonomi. Untuk kenyamanan visual, ini adalah kondisi di mana seseorang merasa nyaman dengan lingkungan visualnya. Dan ini bersifat subjektif dan berhubungan dengan kinerja visual seseorang. Dan kenyamanan visual ini sangat berhubungan erat dengan tingkat pencahayaan untuk yang ada di dalam ruang. Ya, selanjutnya terkait kenyamanan termal. Kenyamanan termal ini merupakan kondisi pikiran yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan termal. Dan kenyamanan ini dipengaruhi oleh faktor termis dan faktor subjektif. Faktor termis, seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu dipengaruhi dari temperatur udara, temperatur radian, kecepatan angin, dan juga kelembapan udara. Sedangkan untuk faktor subjektif yang terkait manusia, ini tergantung pada insulasi pakaian dan panas metabolis tubuh. Oke, kenyamanan termal itu bisa dipengaruhi oleh faktor angin.
Bangunan yang berada pada lintasan angin akan menyebabkan angin berkelok atau dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Misalnya ini, pohon-pohon cemara yang tinggi dan yang ditanam rapat sangat baik dijadikan dinding penanggulangan angin atau barrier dengan akar-akar yang kuat dan kokoh agar tidak tumbang. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait pengudaran atau penghawaan alami, di sini biasanya berkaitan dengan orientasi bangunan gitu. Jadi, letak gedung yang paling menguntungkan apabila memilih arah dari timur ke barat. Dan buka-bukaannya menghadap selatan dan utara agar tidak terpapar langsung sinar matahari. Kita harus memperhatikan posisi dari bukaan dalam gedung atau bangunan, karena ini akan berpengaruh terhadap sirkulasi udara dalam bangunan. Misalnya, untuk bukaan atas, dia akan melepaskan udara panas yang biasanya terjebak di atas. Nah, kalau bukaan jendela, ini akan berpengaruh terhadap angin yang mengenai tubuh. Sedangkan untuk bukaan bawah, dia melepaskan udara lembab yang terjebak di bawah ruangan. Namun, ventilasi bawah saat ini tidak populer, jarang dimanfaatkan dalam perancangan bangunan. Namun, pada bangunan-bangunan tradisional masa lalu ini rata-rata memiliki lubang ventilasi bawah ini. Nah, ini contohnya terhadap orientasi bangunan, bukaan-bukaannya. Ada cross ventilation. Di dalam perencanaan dan perancangan arsitektur, baik secara makro maupun mikro, pemikiran desain yang merespon iklim sudah selayaknya menjadi salah satu acuan desain. Bisa kita lihat dari gambar ini, menunjukkan bahwa bidang kena pembayangan pohon relatif lebih sejuk, dan pada bidang yang kena sinar matahari langsung akan relatif lebih panas. Sedangkan untuk ruang di dalam bangunan yang bidang luarnya kena sinar matahari langsung, temperatur udara di dalam ruangan relatif lebih panas dibandingkan dengan ruang di dalam bangunan yang bidang luarnya kena pembayangan pohon. Selanjutnya, kenyamanan suara ini berhubungan dengan akustik lingkungan, yaitu menciptakan lingkungan dengan kondisi pendengaran ideal baik di dalam ruangan maupun di alam terbuka, dan terhindar dari bising dan getaran. Tujuannya adalah menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi produksi, transmisi, dan persepsi bunyi yang diinginkan di dalam ruangan ataupun di ruang terbuka. Dan yang kedua adalah mengurangi bising dan juga getaran. Lalu apa itu kebisingan? Bising sendiri adalah semua bunyi yang tidak diinginkan oleh penerima gitu. Karena rata-rata bising adalah bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari. Dan sumber-sumber kebisingan ini banyak, ada yang dari bising interior, bising luar, ataupun dari pesawat udara. Lalu bagaimana kita merespon kebisingan ini melalui desain gitu kan, sebagai pengendalian kebisingan.
Beberapa di antaranya bisa dengan penekanan bising langsung di sumbernya, atau dengan perencanaan kota, dengan menyediakan area hijau di antara jalan yang ramai dan juga perumahan gitu, sebagai barrier. Lalu yang ketiga ada perencanaan tempat atau site planning, ada juga rancangan arsitektur, ada rancangan struktural, mekanik dan elektrik, organisasi, penyerapan bunyi, penyelimutan bising, atau konstruksi bangunan penginsulasi. Faktor utama permasalahan akustik yang harus kita perhatikan adalah fleksibilitas dan adaptabilitas ruang untuk mewadahi berbagai macam fungsi. Lalu yang kedua, kebutuhan privasi akustik pada desain menggunakan konsep open plan. Yang ketiga, semakin banyak pembangunan menggunakan material ringan dan tipis. Keempat, penggunaan alat-alat mekanis pada penghawaan maupun sumber energi pada bangunan yang dapat menciptakan bising dan getaran. Dan yang terakhir, adanya polusi bunyi dari lingkungan sekitar bangunan. Untuk pemaparan lebih dalamnya akan dijelaskan pada mata kuliah akustik di semester berikutnya. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari Ibu terkait fisika bangunan. Kalau ada yang belum jelas, ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kalian tulis di discussion forum yang ada di e-learning UIB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.